Rocky Gerung, tidak lama lagi aku akan ke Jakarta untuk mencarimu. Ya, aku terus terang aja jujur, aku tidak terima kalau kamu menghina pemimpinku atau kamu menghina presidenku. Jujur dari dalam hati, aku tidak terima. Apapun yang terjadi, saya akan ke Jakarta. Walaupun sampai aku jual bambu untuk ongkos ke Jakarta, aku akan berangkat untuk mencari kamu. Dan untuk rakyat Indonesia, marilah bangkit, marilah bangun dari tidurmu. Presiden kita, pemimpin kita, yang ditakuti oleh negara lain, yang disegani oleh negara lain, sampai dihina seperti itu sama Rocky Gerung. Apakah kalian pura-pura budek, masih pura-pura tuli dengan hinaan Rocky Gerung seperti itu? Marilah kawan, kita bangkit bersama. Kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Presiden kita dihina, berapa kali dicaci maki, beliau cuma diam saja. Apakah kita sebagai rakyat juga harus diam? Apakah kita akan terima kalau pemimpin kita, presiden kita dihina terus dan dicaci maki terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bisa nggak bisa, saya tetap berangkat ke Jakarta. Salam NKRI. Kemarin lebih dari 40 organ relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim terkait penghinaannya kepada Pak Jokowi. Tetapi memang di sini agak aneh, laporan kami ditolak, sementara laporan Relawan Indonesia Bersatu diterima. Memang ada seperti mulai ada permainan dan ada kejanggalan nih. Padahal di laporan yang dilakukan oleh kami pun itu dimasukkan pasal ujaran kebencian. Tetapi pada kenyataannya laporan kami ditolak. Tapi ya sudahlah. Mungkin di sini memang asumsi saya sih sedang ada permainan-permainan ya. Oke, nggak masalah laporan kami ditolak. Tetapi kami sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi tidak akan berhenti di sini. Tidak serta-merta karena laporan kami ditolak, maka kami akan diam. Kami akan menempuh cara-cara lain, jalur-jalur lain untuk menuntut Rocky Gerung agar segera dipenjarakan. Dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, ayo kita serentak membuat laporan agar meminta Rocky Gerung dipenjara dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya. Pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sekali lagi, laporannya itu mengenai pasal ujaran kebencian dan provokasi. Karena jika kita memasukkan laporannya itu penghinaan, maka yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowinya langsung. Jadi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi, ayo kita sama-sama serentak membuat laporan, membuat aksi, menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap. Dan kita pun harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang kerap kali menghina, mengecilkan Pak Jokowi, bahwa kita rakyat Indonesia ada untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak berjalan sendirian. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan setia dan konsisten untuk mengawal beliau sampai masa tugasnya selesai. Salam NKRI. Salam logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru. Padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. Munafik bukan? Jahat bukan? Tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung. Karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini, saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi, belajar pintar, pakai logika.
kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi. Pada teman-teman relawan Pak Jokowi, bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi, bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam itu. Jadi kalau ada yang baper ya silakan baper. Saya menganggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rung, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi. Kena batunya lo Rung, masuk penjara. Oke. Salam logika. Teruntuk yang terhormat Pak Prabowo Subianto, kami sedang menunggu komentar Bapak tentang kata-kata Pak Rocky Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo. Bagaimanapun, Bapak harus menunjukkan sikap tegas Bapak karena Pak Jokowi telah dihina oleh rekan Bapak sendiri yaitu Pak Rocky Gerung. Sedangkan Bapak selama ini mendompleng ketenaran Pak Joko Widodo dengan menyebarkan baliho-baliho di mana-mana Bapak bareng dengan Pak Jokowi dan memuji-muji kerja Pak Jokowi. Lalu ketika Pak Rocky Gerung menghina atasan Bapak yang selama ini Bapak puji-puji, tapi Bapak diam 1000 bahasa, kami jadi tahu bahwa Bapak selama ini hanya berpura-pura baik terhadap Pak Joko Widodo. Terima kasih.